Bismillah pejuang langit, hamparan sawah indah di perjalanan episode kali ini memiliki kenangan sedih bagi sosok pejuang langit yang bernama Mas Evan. Masa kecil sebagai anak petani yang serba kekurangan membuatnya putus sekolah. Tapi kondisi ini justru mengubah Mas Evan jadi sosok yang kuat. Bisa jadi jembatan kepedulian di Temanggung, Jawa Tengah. Ia gerakan masyarakat, bersih-bersih masjid, dan rutin infak beras. Keberkahannya bisa langsung dirasakan. Meski tidak bergelimang harta, Allah SWT selalu mempermudah urusannya, dicukupkan rezekinya, dan menyekolahkan kedua anaknya dengan baik. Masya Allah. Assalamualaikum pejuang langit. Alhamdulillah saat ini saya masih berada di Temanggung. Saya ditemani sama Mas Evan nih, Masya Allah. Mau bersih-bersih masjid? Iya, hari ini kebetulan ada jadwal untuk bersih-bersih masjid. Masya Allah, itu kira-kira ada berapa orang tuh yang nanti akan bersih-bersih? Kurang lebih 30-an orang. Pejuang langit, Mas Evan mendirikan Temanggung Berhijrah sejak 2018. Semua bermula dari banyaknya anak yatim di sekitar rumahnya. Hatinya terpanggil. Bersama 7 sahabatnya, Mas Evan mulai santuni 7 anak yatim. Usaha kecil itu malah mengundang banyak dukungan. Alhamdulillah, sekarang sudah 200 anak yatim yang diasuh di seluruh Temanggung. Programnya pun meluas, dari wakaf Quran sampai aksi bersih-bersih masjid. Masya Allah. Kenapa kok kepikiran gitu bantu anak yatim? Apakah pada saat itu tuh di sekitar Mas Evan tuh banyak anak yatim atau bagaimana? Bukan, itu bahkan muncul dari pengalaman diri saya sendiri. Jadi saya merasakan betapa sulitnya kehidupan di masa kecil saya dulu dengan ekonomi yang terbatas, Bapak. Baik. Jadi kalau misalnya kita jalan di sini, Mas Anab di sawah ini ya, saya ingat Bapak dulu. Jadi saya mau makan aja nunggu Bapak pulang dari apa? Dari sawah. Dari sawah ya, sawah. Kalau ingat ini, makanya saya muncul untuk apa? Muncul apa istilahnya? Itu saya masih ada Bapak. Ya. Dengan segala kekurangan itu aja saya masih minta ada Bapak, ada Ibu, ya kan? Bagaimana anak-anak ini yang sudah tidak ada bapak atau tidak ada ibu atau bahkan tidak ada bapak ibunya, ya. Ikut mbahnya, ikut pakdenya, gitu kan. Akhirnya kami muncul, ayo toh kita bantu anak-anak yang membutuhkan ini, anak yatim dengan berbagai macam cara. Kita kumpulkan iuran untuk beras, gitu kan, untuk belanjakan beras diberikan ke anak-anak. Itu dari awal itu kita cuman bisa bantu 7 anak waktu itu. Bagi Mas Evan, hamparan sawah ini punya kenangan tersendiri. Ingatkan dia sama masa-masa sulit saat hidup begitu keras dan melelahkan. Tapi di sisi lain, disinilah dirinya ditempa, hingga jadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Banyak lika-likunya Mas Evan ya? Banyak, ini saya sedikit cerita itu Mas Anov. Pada saat kita mau galang dana, nggak ada istilahnya, kita iuran nggak ada itu ya, nggak ada uang masuk gitu ya. Kita sempat punya pikiran buka jasa itu cucian motor. Jadi jasa cucian motor itu pembagiannya sepertiga untuk yang ngelola, sepertiga untuk yang ini punya tempat, sepertiga nanti kita belanjakan beras. Itu sampai sedemikian kita memperjuangkan supaya dapat uang untuk belanja beras untuk disalurkan ke anak-anak. Jadi perjuangannya banyak. Alhamdulillah, kini makin banyak yang ikut bergabung jadi donatur. Namun yang lebih hebat dan mengagumkan lagi pejuang langit, kegiatan ini tidak melulu bersandar pada donatur loh. Tidak sedikit uang operasionalnya, justru didapat dari hasil infak para relawan sendiri. Kita relawannya sudah mulai aktivitas ya. Oke. Ini loh Mas Anov, ini. Udah rame ya. Alat udah turun semua nih. Udah alat udah turun semua. Ini ya ada sapu, ada tangga, itu ada yang untuk mendukung ini aktivitas kami, untuk mempermudah pekerjaan kami juga. Yang bikin saya makin kagum, ternyata para relawan ya bukan dari orang kaya atau berlebih. Mereka adalah pedagang pasar, buruh, driver ojek online, sampai pedagang kaki lima. Dengan segala kekurangannya, mereka tetap mau berbagi.
ngumpul nyumbang tenaga dan harta untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Saya jadi ingat pesan guru saya agar membiasakan berbagi tanpa harus menunggu kelebihan rizki. Karena kata Rasulullah SAW, sedikit tapi halal dan ikhlas itu nilainya bisa menggunung. Tidak ada seseorang yang bersedekah walau dengan sebiji kurma yang diperolehnya dari penghasilan yang halal, kecuali Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu dia mengembangkannya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak unta hingga menjadi sebesar gunung atau lebih besar lagi. Nah ini saya ada yang unik nih. Saya pertama kali ngelihat alat pembersih sejadah kayak gini. Ya. Ini ada ceritanya nggak? Ini beli atau gimana? Kita pesan sendiri ya, kita bikin sendiri ya. Dengan pengalaman-pengalaman dulu 2 tahun awal kita berkegiatan itu pakai rotan itu loh yang untuk yang mukul-mukul karpet itu ya? Karpet itu. Nah itu kurang lebih kita pakai itu 2 tahun. Baik. Nah pada saat itu kami selama 2 tahun setiap minggu pagi itu tangan itu lecet. Karena sentuhan ini rotan tadi ya? Rotan dengan karpetnya itu. Iya. Ini tangan itu sampai hari Minggu lecet, Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru bisa sembuh. Udah pulih ya? Minggu mulai lagi terus itu selama 2 tahun. Akhirnya kita lihat di teman-teman, kita lihat di komunitas lain, di medsos, di YouTube itu kan akhirnya timbul ide untuk alat seperti ini. Baik. Pejuang Langit, sekarang saya mau coba nih ngoperasiin alat pembersih sejadah yang dibuat sama teman-teman Temanggung Berhijrah. Nah ini alatnya luar biasa nih, mereka bikin sendiri dan memang bermanfaat sekali ya Mas Evan ya? Betul, membantu pekerjaan kami juga. Masya Allah, apalagi nih ya, ada fun fact-nya. Alat ini dibuat dari patungan iuran para anggota relawan. Masya Allah. Saya boleh coba nggak nih Pak? Oke, boleh. Ini bukan pekerjaan ringan loh, tapi Mas Evan dan para relawan tetap semangat memakmurkan masjid, membersihkan rumah Allah. Semua dilakukan demi janji Allah SWT, seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang membersihkan lingkungan masjid, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan rumah untuknya di surga. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Aksi bersih-bersih ini nggak minta biaya sepeser pun dari takmir masjid. Sumber listriknya pakai genset yang mereka bawa sendiri. Masya Allah. Gak heran kalau puluhan masjid di Temanggung udah antri, pengen dibersihkan sama Mas Evan dan tim Pejuang Langitnya. Allahu Akbar. Masya Allah, Pejuang Langit. Ternyata ya, Yayasan Temanggung Berhijrah nih luar biasa banget. Mereka ini masih sempat-sempatnya patungan, sedekah, infak buat kegiatan mereka sendiri. Dan ini semua sukarela demi konsistensi dari setiap kegiatan yang mereka lakukan. Untuk infak siang hari ini, alhamdulillah mendapatkan Rp325.000. Alhamdulillah. Nah, saya semakin penasaran dengan kegiatan Mas Evan selanjutnya. Infak beras yang akan dilakukan door to door ke rumah anak-anak asuhnya. Masya Allah. Masya Allah ibu-ibu. Tadi kayaknya baru selesai bersih-bersih masjid nih. Sekarang udah ngebantu ngepekin beras loh. Betul. Gak capek nih? Alhamdulillah tetap semangat. Jadi satu ini adalah 5 kilo? 5 kilo, ini 5 kilo. Jadi baik. Nanti pendistribusiannya 5 kilo beras per anak dan insya Allah itu diberikan per bulan. Per bulan? Secara rutin insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Pejuang Langit, sekarang saatnya mendistribusikan infak beras. Titik penerimanya banyak dan terpisah-pisah. Makanya tim relawan harus bagi-bagi tugas. Kebanyakan pakai motor pribadi, biar lebih mudah tembus ke desa-desa terpencil. Saya juga ikutan naik motor sambil nikmatin indahnya pemandangan di kaki Gunung Sumbing. Sekalian mau nanya, gimana rasanya menebar berkah lewat aksi mulia ini? Mas Evan,
Jadi setelah 7 tahun ini berjalan, keberkahan apa aja nih yang udah didapat? Keberkahan yang paling saya rasakan itu juga harmonisasi rumah tangga. Di anak-anak gitu kan. Itu alhamdulillah sekali itu. Istri juga aktif ya di sini ya? Alhamdulillah aktif. Ini ada cerita Mas Anof ini. Apa tuh? Bulan Ramadan saya itu saldo ATM cuma 50.000. Karena kami sama istri itu kan cuma ya Allah, hanya pasrah sama Allah gitu aja. Baik, baik. Nah, alhamdulillah saya kan pekerjaannya kan di mediator mesin-mesin perkayuan ya. Siap. Saya itu juga nggak nyangka kalau mesin yang sudah lama saya tawarkan 4 bulan, 5 bulan itu belum laku. Tiba-tiba tanggal 20 Ramadan ya. Siap. Tanggal 20 Ramadan ini alhamdulillah ini mesin itu laku. Ini Pak. Alhamdulillah laku Alhamdulillah akhirnya. laku dan saya tidak menyangka dapat fee dari penjualan mesin itu tiba-tiba di ATM saya Ada 25 transferan? juta. Iya, Wah, betul. alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Saya sampai sujud syukur itu sama istri. Alhamdulillah sekali. Masya Allah. Masya Allah pejuang langit, ternyata rezeki itu tidak selalu seperti kalkulasi matematika. Tapi ada faktor lain yaitu amal soleh dan tawakal. Bahkan faktor ini bisa mengundang kasih sayang Allah berupa rezeki dari segala arah. Tanpa disangka-sangka, Allahu Akbar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat inilah pegangan Mas Evan. Meski hidupnya tidak bergelimang harta, namun ia rasakan penuh berkah. Ini depan sini Mas? Ya, kita parkir depan sini aja di Oke. pertigaan sini. Siap. Ya, kita parkir sini. Wah, udah nyampe duluan yang lain ya? Alhamdulillah itu duluan malah. Itu. Alhamdulillah. Nah, pejuang langit kita udah sampai nih di lokasi pertama pembagian berasnya. Alhamdulillah. Rumahnya sebelah mana? Ini Mas Evan? sebelah sini. Oh, Nanti di kita bareng-bareng sini. Oke, Ya. baik. Assalamualaikum, Pak. Pejuang langit, Mas Evan dan istri mengabdikan hidupnya untuk kebahagiaan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat keluarganya. Anak-anaknya patuh, soleh, dan alhamdulillah bisa sekolah lebih tinggi. Insya Allah lah, semoga apa yang udah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, Amin. bisa jadi inspirasi buat kita semua, pejuang langit di rumah, dan para pejuang hijrah semua. Amin. Kalau gitu, habis ini kan kita masih ada penyaluran lagi ya, ke Masih rumah-rumah ada. yang lain. Ya, ke rumah yang Kita lain. mau Masih pamit ada. undur diri dulu nih. Saya mewakili yang lain, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.